Pemirsa, aksi mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman kemarin malam Jakarta sempat diwarnai saling dorong dengan polisi. Insiden itu terjadi di jalur Transjakarta. Ini aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi ya pemirsa. Dan ini terjadi di jalur Transjakarta sehingga Transjakarta tertahan karena tertutup oleh masa tentunya ya, itu panjang sekali antriannya. Dan kemarin memang mahasiswa meminta agar sejumlah bus dibiarkan melintas ke arah Bundaran HI. Namun polisi juga tidak membolehkan bus mahasiswa untuk melintas sehingga akhirnya suasana memanas dan terjadi aksi saling dorong. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, sempat didorong dan ditahan petugas kepolisian. Dalam video yang beredar terdengar petugas kepolisian meminta aksi demo tak ganggu lalu lintas di jalanan umum. Wakil Ketua BEM UI, Fatima Azahra, sempat memprotes tindakan kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Pak Polisi, Bapak Reynold yang tadi bilang bertanggung jawab, tolong atur. Yang tadi Anda sendiri katakan dari bibir Anda bahwa Mokom itu mengganggu. Bapak Reynold, tolong atur. Saya dari tadi berdiri menggunakan mic, saya bukan orator. Bapak tadi mengatakan saya orator, saya bukan orator. Saya memegang mic ini untuk apa tadi? Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit karena kekacauan tadi. Saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk menyuruh mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Saya tidak ingin mereka kenapa-napa, saya ingin mereka ke sini. Dan Anda dengan Mokom Anda itu, Anda menghalangi saya untuk mengatur mereka. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar oleh mereka karena suara berisik Anda dan mereka ada yang terluka? Ya, terima kasih. Bapak Reynold dan Bapak kepolisian semua, saya ingin memberi kalian nasihat. Diam dulu dia, polisi diam. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Sebentar. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Saya tidak ingin ada kericuan. Dan ketika polisi menggunakan Mokomnya, kita harus diam. Kenapa? Karena kita harus mencontohkan pada mereka bagaimana menghargai orang lain. Dan yang kedua, selain mencontohkan pada mereka, kita ingin mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi. Mahasiswa yang hendak bergerak menuju Bundaran HI juga sempat tertahan karena adanya blokade yang dibentuk barisan Polwan. Maksud kami barisan polisi wanita di kawasan Dukuh Atas. Para mahasiswa kemudian menggelar orasi dari atas mobil komando. Mereka menyampaikan tuntutan secara bergantian di hadapan barisan aparat yang berjaga. Menyanyikan lagu sekali lagi. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kebijakan pemerintah, menyuarakan sejumlah tuntutan. Lewat yel-yel dan spanduk, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perbaikan kebijakan pemerintah, diantaranya untuk menurunkan harga sembako dan BBM hingga membuka lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan juga Flores sehingga penanganan bencana di lokasi tersebut bisa selesai dengan cepat. Ya, dan BEM Universitas Indonesia membawa 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar di Bundaran HI pada Selasa kemarin. Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Ya, tuntutan atau 8 tuntutan dalam aksi BEM UI kemarin. Yang pertama, menghentikan penjajahan negara atas rakyatnya sendiri. Kemudian menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati, lalu menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mengevaluasi total PSN, serta menghentikan MBG dan KDMP.
Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, dan kembalikan otonomi daerah. Kemudian menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan YONTP. Pemirsa, meskipun menegaskan tak terkait dengan barang bukti, tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta sitaan emas 74 kg dan uang miliaran rupiah dikembalikan ke tempat asal. Namun terkait kepemilikan barang bukti tersebut, prinsip dasar tuntutan hukum Febri bukan ke arah situ. Juga penasaran, Mas, untuk pembelaan tentang barang bukti emas 74 kg dan uang sitaan miliaran rupiah itu, nah ini gimana Mas Alfon? Milik siapa? Apakah publik akan dijelaskan bahwa hingga ujungnya adalah Pak Febri tidak bersalah? Prinsip dasarnya nggak di situ. Prinsip dasarnya adalah pada saat ini apakah memang yang klien kami FA alat buktinya itu banyak yang menyatakan bahwa bersangkutan itu terlibat dan menjadi seorang tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang berkesesuaian semuanya. Prinsip dasarnya di situ dulu. Kalau semisal sudah terbukti, apa kira-kira barang bukti dan alat bukti yang ikut atau mungkin yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana tersebut? Ini kan ada emas, ini ada uang 500 miliar. Pertanyaannya, apakah barang-barang tersebut itu ada relevansinya pada klien kami atau tidak? Itu menjadi pertanyaannya. Gitu ya. Yang kabarnya itu disewa oleh suatu yayasan, kan begitu kan? Berarti sudah tidak terhubung lagi dengan Pak Febri di situ, Pak FA. Ya, seperti itu sebenarnya harus dipahami bahwa siapa sih yang menguasai barang itu. Sementara ini sudah bukan tempat yang dikuasai oleh FA. Dari pihak Pak FA, apakah ada permintaan untuk mengembalikan barang bukti tersebut, emas 74 kg dan uang sitaan itu, apakah ada permintaan seperti itu, Mas? Dalam petitum ada. Kenapa, Mas? Iya. Bukannya tidak ada hubungannya tadi katanya, Mas, dengan Pak FA? Betul, tetapi yang jelas pada saat ini bahwa proses penggeledahan dan penyitaan itu tidak sah. Dan kemudian dalam prinsip dasar kepada hak milik gitu ya, di mana dia menyita, di mana dia menggeledah, dikembalikan pada tempat asalnya. Saya tidak mengatakan itu Eva ya, tetapi di mana tempat dia ditemukan, di mana tempat dia digeledah, di mana tempat dia disita. Kembalikan situ lagi.